Saya berjalan di jalan yang sempit itu karena saya hanya melihat itu terang, di jalan itu terang. Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara saksi-saksi Kristus. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan dengan mensubscribe channel ini. Kami senantiasa mendoakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Pada hari ini saya akan bersaksi tentang pernyataan Tuhan di dalam doa saya 2,5 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2020, Tuhan menyatakan kepada saya suatu penglihatan, yaitu di mana saya melihat diri saya sedang berjalan di jalan yang lurus tetapi sempit. Jalan yang lurus itu terang. Sebelah kiri dan kanan itu gelap gulita. Tidak kelihatan apa-apa. Saya berjalan di jalan yang sempit itu karena saya hanya melihat itu terang, di jalan itu terang. Saya melihat di situ, saya berjalan sambil menari-nari. Dan saya melihat tubuh saya seperti memancarkan cahaya terang. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya ini adalah sebuah pesan Tuhan bagi kita semua. Tidak hanya bagi saya, tetapi bagi gereja Tuhan. Tuhan mau hidup kita melekat kepada Tuhan, jalan-jalan kita diluruskan, jalan-jalan kita diterangi di dalam terang kemuliaan Tuhan, dan kita dapat melalui jalan yang sempit itu sambil menari-nari. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian di dalam doa saya itu, Roh Kudus berkata kepada saya, demikian, anakku, kamu sedang berada atau sedang berjalan di jalan yang sempit. Setiap orang yang melalui jalan yang sempit itu adalah jalan yang menuju ke dalam kerajaanku yang kekal di sorga. Jalan itu kecil, samping kiri dan kanan adalah suatu jurang. Jangan takut melewati jalan itu, anakku, karena kamu tidak berjalan sendirian. Ada aku yang menyertaimu dan melindungimu untuk sampai kepada kerajaanku. Engkau akan berjalan sambil menari-nari menuju ke kerajaanku yang kekal di surga. Sepanjang perjalanan menuju kerajaanku, aku akan selalu memelukmu seperti yang engkau inginkan. Maka aku akan selalu memelukmu dan engkau tetap ada di dalam pelukanku. Aku akan memenuhi engkau dengan sukacita yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Sukacita yang baru akan kuberikan kepadamu. Wow, puji nama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan memberikan pernyataan ini, dan saya berharap saudara semua mendengarkan pesan Tuhan ini, karena ini tidak ditujukan kepada saya, juga kepada saudara semua yang mendengarkan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan menghendaki kita berjalan di dalam terang kemuliaan-Nya, di dalam firman-Nya. Dia ingin kita tinggal di dalam Dia. Seberapapun kesalahan kita, seberapapun dosa kita, Dia ingin kita kembali. Pada saat kita kembali, Dia tidak ingat-ingat lagi kesalahan kita. Dia ingin kita selamat, Dia ingin kita bertobat, Dia ingin kita hidup di dalam terang-Nya. Dia ingin kita merasakan sukacita. Terutama Dia ingin kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menyediakan hidup yang kekal kepada kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian Roh Kudus meneguhkan saya tentang jalan yang benar dengan menunjukkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar.
Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin, amin. Jadi saudara, kalau kita menemukan pintu yang sesak dan jalan yang sempit, bersyukurlah saudara, karena firman Tuhan katakan itulah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Wow, bersyukurlah saudara bila kita sedang mengalami perjalanan jalan yang sempit, karena sedikit orang yang mendapatinya, firman Tuhan katakan. Puji nama Tuhan. Kemudian Mazmur 97 ayat 11 dikatakan di situ, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin, amin. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan katakan terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita Tuhan berikan bagi orang-orang yang tulus hati. Amin saudara, luar biasa. Kemudian saya diteguhkan lagi di dalam Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin, amin, amin. Amin, puji nama Tuhan. Luar biasa saudara. Tuhan kita luar biasa. Mari saudara, teruslah kita hidup di dalam terang Tuhan, yaitu tinggal di dalam firman Tuhan, terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita merasakan seperti rasanya jalan kita sempit sekali, berarti kita berada di jalan yang benar. Jalan yang sempit itu memang rasanya terasa sesak gitu ya, tapi Tuhan katakan kita akan melewatinya dengan sukacita apabila kita berjalan di dalam terang Tuhan. Setiap hari datang berdoa di hadapan Tuhan, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka setiap hari jalan-jalan kita diterangi oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak. Kita tidak usah pusing lagi akan hidup kita, sebab Tuhan yang menjadi jaminan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Wow, luar biasa Tuhan. Dia yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Kita hanya menyerahkan kepada Tuhan dan percaya saja kepadanya. Haleluya. Juga yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Janji Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wow, amin saudara, haleluya, haleluya. Tuhan berjanji akan menolong kita. Haleluya. Kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kiranya kesaksian ini dapat membangun dan menguatkan saudara semua bahwa Tuhan Yesus setia menyertai hidup kita. Dia berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Haleluya, puji kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Immanuel, Shalom.